Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Fadresi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman makalah saya yang berjudul Analisis Kegagalan Sensor Suhu pada Sistem Pendingin Mesin Kapal. Pendahuluan dan pentingnya sistem pendingin. Pentingnya kestabilan suhu mesin. Pada mesin kapal, suhu kerja stabil menentukan kinerja dan kendala sistem secara keseluruhan. Panas hasil pembakaran harus dikendalikan agar mesin tidak mengalami overheating. Selanjutnya, dampak gangguan pendingin, penurunan efisiensi, kehausan cepat komponen, bahkan kerusakan fatal. Peran sensor suhu. Yang pertama, mendeteksi perubahan temperatur cairan pendingin atau bagian mesin. Mengirim sinyal ke sistem kontrol untuk menyesuaikan laju pendinginan. Memungkinkan sistem pendingin bekerja secara otomatis sesuai kondisi operasional mesin. Latar belakang masalah. Konteks operasional kapal. Lingkungan kapal yaitu lembab, getaran tinggi, paparan panas dan garam laut mempercepat kerusakan sensor. Sistem pendingin kapal umumnya ada dua jenis, tertutup dan terbuka. Keduanya tergantung pada sensor suhu. Bukti ilmiah. Menurut Hartono, efektivitas pendingin sangat dipengaruhi akurasi pemantauan suhu, terutama pada beban yang berubah-ubah. Dan masalah yang muncul, alarm suhu tinggi aktif meskipun suhu aktual normal saat beban tinggi. Penyebab umum, korosi, gangguan koneksi listrik, penurunan sensitivitas akibat penggunaan lama, dan dampak lanjutan yaitu ketidakkeseimbangan pendingin, konsumsi bahan bakar naik, resiko kerusakan mesin meningkat. Identifikasi masalah yang ditemukan. Berikut adalah permasalahan yang diidentifikasi secara rinci. 1. Kesalahan pembacaan suhu menyebabkan sistem pendingin tidak berfungsi optimal. Yang kedua, overheating tiba-tiba akibat sensor tidak memberikan sinyal akurat ke sistem kontrol. Yang ketiga, faktor lingkungan. Getaran, kelembapan, dan korosi menjadi penyebab utama kerusakan. Yang keempat, kurangnya pemeliharaan. Tidak ada pemeriksaan berkala sehingga kerusakan tidak terdeteksi dini. Yang kelima, dampak operasional. Penurunan efisiensi, kenaikan konsumsi bahan bakar, dan penurunan kendala sistem. Yang keenam, keterbatasan analisis. Belum ada kajian mendalam mengenai penyebab utama dan tindakan pencegahan yang efektif. Tujuan penelitian rinci. Penelitian ini memiliki tujuan yang terstruktur. Analisis penyebab utama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sensor suhu, pengaruh kegagalan, menilai dampak terhadap kinerja sistem pendingin dan performa mesin secara keseluruhan. Ketiga, faktor kontributor. Mengklarifikasikan faktor teknis, mekanis, elektris, dan lingkungan yang berkontribusi pada kerusakan. Selanjutnya, rekomendasi tindakan. Menyusun langkah-langkah perawatan, perbaikan, dan pencegahan untuk meningkatkan kendala sensor. Yang kelima, referensi ilmiah, memberikan dasar analisis yang dapat digunakan untuk pengelolaan sistem pendingin pada mesin kapal atau instalasi serupa. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, menyebabkan kontribusi pada ilmu teknik permesinan, khususnya sistem pendingin mesin. Menyediakan referensi ilmiah tentang analisis kegagalan pada sistem instrumentasi mesin kapal. Mengembangkan pemahaman mengenai hubungan antara sensor suhu dan stabilitas operasional mesin. Manfaat praktis bagi teknis dan operator kapal.
panduan untuk mengidentifikasi dini dan menangani kegagalan sensor suhu. Bagi perusahaan pelayaran, meningkatkan efektivitas program pemeliharaan mesin. Bagi industri maritim, menekan resiko overheating dan kerusakan komponen, sehingga mengurangi biaya perbaikan dan downtime operasi. Ruang lingkup dan batasan penelitian. Ruang lingkup, analisis kegagalan sensor suhu pada sistem pendingin mesin. Kajian tentang penyebab, dampak, penanganan, dan pencegahan kegagalan. Peran sensor suhu dalam menjaga stabilitas suhu cairan pendingin. Batasan penelitian, hanya fokus pada mesin dengan sistem pendingin air yang umum digunakan pada kapal. Tidak membahas seluruh komponen sistem pendingin secara menyeluruh. Tidak mencangkup perancangan atau modifikasi sistem pendingin baru. Analisis terbatas pada faktor mekanis, elektris, dan lingkungan kerja mesin kapal. Sistem kontrol dalam pemesinan kapal. Definisi dan fungsi. Sistem kontrol merupakan rangkaian perangkat mekanik, elektrik, dan elektronik yang bekerja secara terpadu. Fungsi utamanya mengatur, memantau, dan menjaga kondisi operasi mesin pada batas aman dan efisien. Memberikan pemantauan relatif suhu, tekanan, putaran mesin, debit bahan bakar, dan performa keseluruhan. Klasifikasi sistem kontrol. 1. Sistem kontrol manual, bergantung pada tindakan operator untuk penyesuaian. Yang kedua, sistem kontrol otomatis, menggunakan sensor dan aktuator untuk penyesuaian tanpa intervensi langsung. Data pendukung. Menurut Munson et al. 2018, sistem kontrol efektif pada penurunan risiko kerusakan mesin hingga 40% dengan mendeteksi anomali lebih awal. Teori sistem kontrol open and closed loop. Sistem kontrol open loop tidak ada mekanisme umpan balik, no feedback. Bekerja berdasarkan input saja tanpa memperhitungkan hasil aktual. Contohnya, sistem pendingin sederhana yang bekerja berdasarkan waktu. Kelemahan, sulit menjaga stabilitas pada kondisi operasi yang berubah-ubah. Sistem kontrol closed loop menggunakan feedback untuk membandingkan nilai aktual dengan nilai referensi. Jika ada perbedaan, sistem akan melakukan penyesuaian secara otomatis. Menurut Ogata, sistem ini unggul dalam stabilitas dan kemampuan adaptasi. Pengaruh kegagalan sensor. Sensor tidak akurat, data yang diterima controller salah, tindakan koreksi tidak tepat, suhu mesin meningkat, resiko overheating bertambah. Implementasi sistem kontrol pada pendingin mesin. Proses kerja sistem pendingin. Cairan pendingin bersirkulasi melalui blok silinder untuk menyerap panas hasil pembakaran. Sensor suhu ditempatkan pada jalur aliran cairan pendingin untuk memantau suhu aktual. Informasi dari sensor dikirim ke sistem kontrol utama. Sistem kontrol menentukan tindakan, menyalakan pompa tambahan atau membuka katup bypass. Dampak kegagalan sensor. Sensor korosi atau penurunan sensitivitas. Tidak dapat membaca suhu dengan tepat. Sistem kontrol salah menafsirkan kondisi, bisa menyebabkan overcooling atau undercooling. Akibatnya ketidakseimbangan termal, efisiensi pembakaran menurun, konsumsi bahan bakar naik, dan kehalusan komponen dipercepat. Kerangka pemikiran, kesimpulan awal dan implikasi. Kesimpulan awal yaitu sensor suhu adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas operasi mesin kapal, dan kendala sensor sangat
mempengaruhi kinerja sistem kontrol tertutup pada pendingin mesin. Lingkungan kerja kapal menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan sensor. Implikasi penelitian: perlu dilakukan pemeliharaan berkala dan kalibrasi sensor untuk menjaga akurasi. Penerapan sistem monitoring digital dapat meningkatkan keadaan kendala sistem pendingin. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan standar perawatan sensor suhu pada mesin kapal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.